Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seharusnya ini kadang-kadang kewalian menengah. Ini kan kewalian menengah rokan kiri ini baru Tuan gurunya Tuan Guru Zulfikar. Jadi dia takut megang mic ini sebenarnya. Seharusnya sambutan dari beliau ini. Tapi takutnya mau ganggu. Anu biasa yang orang ramai itu anjur katanya. Bagai gue itu katanya. Langsung dia agih orang tu kuatku. Yang kami hormati jajaran Wakil Khalifah Mulia, ada Tuan Guru Maulana Muhammad Iskandar, Tuan Guru Maulana Muhammad Sofyan, ada Tuan Guru Maulana Muhammad Syarif, Hidayatullah, Rahmatullah, turut besar ya. Tuan Guru Maulana Muhammad Hasan, Rahmatullah. Ini mungkin ada yang belum kenal, coba berdiri dulu. Nak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau Sofyan kau tahu tu bilangnya. Poniang we ni nama anu untuk Guru Syarif, nama anu tu Iskandar poniang we nyampe sekali toga kan. Khatib Khalifah Mulia Tuan Guru Maulana Muhammad Irsyad Rahmatullah. Ini dengan sistem anggaran dasar mulia dan anggaran tugas mulia. Ada 3 wakil Khatib Khalifah Mulia, Tuan Guru Maulana Muhammad Zulfikar Rahmatullah, Tuan Guru Maulana Muhammad Said Sabilillah Rahmatullah, Tuan Guru Maulana Muhammad As-Sabri Rahmatullah. Mana orangnya? Batang Sawit Surang. Ancun orang ko. Sobri mana? Tuan Guru Maulana Muhammad Sobri. Di dapur Surang aja. Itu wakil Khatib Khalifah Mulia, Khatib Khalifah Mulia. Ada 4 amir. Amir Majlis Mulia, Amir Majlis Suro, Amir Majlis Almal, dan Amir Majlis Syariah. Mana orangnya? Diri aja dulu. Ini Tuan Guru Maulana Muhammad Saleh, Tuan Guru Maulana Muhammad Yunus, Tuan Guru Maulana Muhammad Al-Farizi, Tuan Guru Muhammad Suhada, Maulana Muhammad Suhada. Lah tutu orang mulai ketuan teleda layu nuskunya. Kalau layu gilian nak bisa. Berikut jajarannya kalau disebut ada lebih kurang 194 orang banyaknya. Kalau sobi surang insyaallah nyobi orang tu sami 100 selesai Pak. Nak tausiah itu kan. Berikut jajaran yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Yang kami muliakan ada jajaran kewalian besar Riau Daratan yang hadir pada malam hari ini, dan rombongan tadi ada Tuan Guru Maulana Muhammad Manaf Rahmatullah, Khatib besar kewalian Riau Daratan. Rombongan dia sama Khatib Khalifah Mulia dan jajaran almalnya Tuan Guru Maulana Muhammad Al-Falah Al-Zakir dan lupa saya namanya. Terus dari kewalian menengah Dumai juga ada datang, kewalian menengah Siak ada juga, Tembusai Utara Sumatera Utara Tuan Guru Maulana Muhammad Ihsan ya, dari kewalian besar Sumut 1 ya.
Sumatera 1, Sumatera Utara 1 yang berpusat di Labuhan Batu. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Bengkalis juga ada. Dari mana oleh? Dari Kampar, Tuan Guru Muhsin juga hadir tadi saya lihat. Tuan Guru segala Tuan Guru yang datang pokoknya. Payakumbuh ada tadi. Pulau Pekanbaru ada rombongan. Ada satu rombongan yang unik selama safari Ramadan saya. Kemana saya ikut ya terus. Dia namanya Tri Akbar. Tapi malam ini tak ada tadi ya. Ada ya. Triple Akbar. Akbar dia. Akbar Kualian Besar Jawa Barat. Akbar dari Kualian Besar Riau Pesisir, Riau Daratan. Ali Akbar satu. Kemarin saya di Siak Pusako, mereka datang juga. Saya di Payakumbuh, mereka ada juga. Setia dia mengikuti jalan safari Ramadan ini. Terkhusus adalah tuan rumah, Tuan Guru Maulana Muhammad Zulfikar, panitia yang sudah menggelar acara berbuka puasa pada malam yang ke-23 ini. Jadi rangkaian safari Ramadan saya itu ditutup di Kabupaten Kampar tanggal 15, tepatnya di Kampar Kiri. Ditutup, setelah itu tidak lagi ada safari Ramadan. Dan insya Allah mulai tahun besok kita akan jadwal safari Ramadan itu sebulan sebelum Ramadan. Jadi semua wakil khalifah, amir-amir majlis dan rombongan juga ikut bersafari Ramadan agar semua tempat dapat kita kunjungi. Siap-siaplah. Saya juga ikut. Mungkin tahun besok kita akan siapkan. Saya akan insya Allah dan rombongan nantinya akan safari Ramadan Sumatera, Pulau Jawa, Mataram. Mau ikut? 30 hari lamanya. Jadi rombongan Khalifah Mulia akan bersafar sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan Khalifah Mulia sudah jalan itu Sumatera, Pulau Jawa, dan insya Allah Nusa Tenggara Barat, pulang ke Pekanbaru. Jadi kita akan susun rencana-rencananya. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, para tuan guru kualian kecil, muda, menengah yang mungkin tidak tersebutkan namanya, para siti, para jamaah, saudara-saudara semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini banyak rasa syukur kita kepada Allah. Kita bisa berkumpul, memperkuat ukhuwah Islamiyah, membangun kembali persaudaraan yang mungkin ini terpecah. Yang selama ini persaudaraan kita terpecah, maka malam hari ini ukhuwah Ramadan dengan rahmat yang banyak di dalamnya, kita bangun kembali hubungan persaudaraan itu. Senantiasa kita bersalawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doke ame, doke tobiang kejatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun safari Ramadan hari ini, pembahasannya cuma satu. Kenapa? Agar semuanya paham, agar semuanya tahu apa persoalan umat hari ini. Persoalan yang mendasar itu adalah bagaimana kasih sayang itu kembali menjadi baik. Itulah persoalan yang mendasar.
Ramadan bulan penuh rahmat. Ramadan itu banyak rahmat di dalamnya. Kenapa Ramadan banyak rahmat? Karena di Ramadan yang kemarin retak kembali diperbaiki, yang kemarin hilang kembali datang, yang kemarinnya kita mungkin ada salah sangka kembali menjadi baik. Ramadan tempat bermaaf-maafan, membangun kembali ukhuwah Islamiyah, membangun kembali persaudaraan, membangun kembali kasih sayang. Maka Ramadan disebut bulan penuh rahmat. Mungkin ada yang bingung, kenapa ada himbauan yang disampaikan oleh melalui jaringan media grup yang ada di kita agar banyak bersalawat di Ramadan tahun ini. Kenapa ada himbauan perintah banyak bersalawat? Karena Ramadan ada karena adanya Rasulullah. Kalau tiada Rasulullah, tidak ada Ramadan. Ramadan itu diuntukkan untuk umat Muhammad Rasulullah. Ramadan bulan memang yang khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara rahmat, tentu akar kata rahmat ini adalah kasih sayang. Rahman, rahim. Kalaulah Rahman dan Rahim dasar katanya, berarti rahmat itu ada dalam kasih sayang. Kalau kasih sayang baik, artinya banyak rahmat. Tapi bukan ocu rahmat. Tuan Guru Muklis namanya. Tuan Guru Muklis itu rahmat namanya. Mana ya? Dia sumbono itu. Jadi rahmat kalau kita turunkan berarti kasih sayang berarti. Kalau kasih sayang lahir, dan yang melahirkan kasih sayang adalah pelayanan namanya. Melayani, pelayanan. Kata dasarnya adalah pelayan. Surau Al-Hidayah, kenapa pakai dapur? Agar kita bisa melayani orang. Kenapa boleh tak tidur? Ada disediakan tempat tidur. Tidur bagian dari pelayanan. Dapur bagian dari pelayanan. Terus apa? Datang orang gila, kita layani juga, kita urus. Ngurus anak yatim, ngurus fakir miskin. Berarti itu juga pelayanan. Bersedekah, berzakat, itu juga pelayanan. Jadi sebenarnya jamaah Al-Hidayah ini sudah belajar melayani. Sudah kita belajar melayani itu dari awal. Karena apa melayani? Karena yang melahirkan kasih sayang itu pelayanan. Kalau pelayanan sudah hilang, berarti rusak kasih sayang. Kalau kasih sayang rusak rahmat Allah. Jadi rahmat Allah, di bawahnya kasih sayang, di bawahnya berarti pelayanan. Sekarang pelayanan inilah yang menjadi pokok topik utama pembahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa adalah bagian cara agar kita belajar melayani. Puasa itu meninggalkan melayani diri kita
agar kita melayani Allah. Innas saumi fa innahu li, kata Rasul. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa puasa untuk Allah? Kita belajar melayani, minum melayani diri, makan melayani diri. Semua bentuk melayani diri kita tinggalkan dalam Ramadan. Lantas kita belajar melayani Allah. Melayani Allah itu apakah Allahnya secara zat? Tidak, tapi melayani umat yang banyak ini. Dikala kita melayani orang banyak, berarti sama artinya kita bahasa lainnya melayani Allah. Jadi kita berpuasa berarti yang bertambah baik itu setelah Ramadan berarti pelayanannya. Kalau buat pelayanan bertambah baik, bertambah naik, Syawal artinya naik. Yang naik di Syawal itu apa? Yang naik di Syawal itu artinya pelayanan. Jadi kalau sudah Ramadan, Syawal artinya naik. Apa yang naik? Berarti yang naik apanya? Pelayanannya naik. Naik pelayanannya, berarti pelayanannya semakin bagus. Kalaulah pelayanan yang menjadi hal yang sangat penting, yang membesarkan, yang menaikkan rasa kasih sayang, tentu juga ada yang merusaknya. Yang merusak pelayanan adalah harga diri. Jadi kalau boleh dijudul tausiah, bagaimana cara menurunkan harga diri. Iblis laknatullah. Iblis itu ribuan tahun di surganya Allah beribadah, beramal. Lantas Allah usir dia dari surga. Kenapa iblis diusir Allah dari surga? Hanya masalahnya satu. Apa masalahnya? Masalahnya iblis sedang mempertahankan harga dirinya. Apa buktinya? Iblis dengan Adam, apa kata iblis? Apa hebatnya Adam? Aku sudah beramal ya Allah ribuan tahun. Adam anak kemarin sore. Yang dipertahankan iblis apa? Harga dirinya. Berarti kalau ada orang yang sibuk menaikkan harga dirinya, ketuanya siapa? Iblis. Ya kan? Hanya gara-gara harga diri, iblis terusir dari surga. Jadi yang pertama mempersoalkan harga diri itu adalah iblis, laknatullah. Makanya Ramadan mendidik kita untuk menundukkannya, bukan memperbesar harga diri, tapi menguranginya dan menguranginya. Untuk apa harga diri dikurangi? Agar kita bisa melayani dengan baik. Dulu waktu belum tuan guru, rajin dia nyapu, dia disuruh nyuci piring dia. Di saat dia diangkat jadi tuan guru rahmatullah, patentengan dia. Ambilkan aku itu, katanya. Yang kan hilang pelayanan kan? Kenapa hilang pelayanan? Harga diri. Maka abdillah khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, kan gitu. Terus apa lagi dalam surah Al-Fatihah yang selalu dibaca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku ni abdi, kepadamu lah saya mengabdi, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kita ni abdi loh.
Abdi itu di sisi Allah kita abdi. Terus apa? Kalau kita abdi di sisi Allah, turunan abdi itu sama enggak dengan hamba? Sama. Kalau kita turunkan lagi sama enggak dengan budak? Sama. Budak dia tak punya harga diri. Suatu hari Bilal datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau bisa melayaniku Abu Bakar? Aku ini seorang budak Abu Bakar. Kenapa engkau mau duduk bersamaku? Engkau orang terhormat Abu Bakar. Kata Bilal, belum beriman Bilal masa itu. Apa jawab Abu Bakar? Ya Bilal, aku ini sama dengan engkau. Aku budak juga. Saya juga budak Bilal, yang tak punya harga diri, yang tak punya keinginan. Di hadapan Allah kita sama Bilal. Menangis Bilal. Akhirnya Bilal beriman. Akhir zaman itu penyakit yang luar biasa. Dulu sebelum dia menikah, kasih sayang, baru menikah dia kasih sayang dengan istrinya alang luar biasanya. Kenapa? Istri melayani suami, suami melayani istri dengan baik. Tidak lama setelah itu dia datang ke salah satu tuan guru. Dia bertanya, bagaimana kedudukan laki-laki dengan perempuan tuan? Ternyata iblis syaitan memakai ayat, hadis dipakai, sunnah ia pakai agar harga diri manusia itu naik ya. Dibisik sama suaminya. Apa kata syaitan dengan suaminya? Kau kan kepala keluarga. Bukankah kepala keluarga itu kata Allah surga bagi seorang istri? Bukankah seorang perempuan itu pemimpinnya adalah laki-laki? Bukankah durhaka kepada suami itu neraka? Ngapain kau sibuk untuk melayani dia? Si bego ini ya pula, kata dia. Dulu bang, bantu saya bang angkat jemuran harimau hujan. Dibantunya. Dikala setan dah masuk, angkat sendiri, kata dia. Aku ni suamimu. Aku ni suamimu. Jangan seenaknya saja. Sorry. Tanpa sadar si bodoh ini terperangkap dengan perangkapnya syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan itu satu juga. Dinaikkannya harga diri kita. Kalau sudah harga diri naik, hilang pelayanan, hilang kasih sayang. Kalau udah hilang kasih sayang, hilang rahmat. Kalau di rumah tangga, hilang rahmat di rumah tangga. Tentu istri cemberut dia. Panjang muncungnya. Oh, panjang muncung. Apa salahnya bantu saja lah. Dulu di saat harga diri tidak menjadi persoalan di rumah tangga, aman-aman saja. Betul tidak? Kalau ibu-ibu senang dia dengar ini. Mati bila tahu di sebantai kiai itu gitu. Orang lah sok-sok paten juga nih. Tidak. Surga itu, rumah itu jannatin naim, surga bagaikan surga. Gitu. Surga, rumah bagaikan surga. Kenapa? Kasih sayang luar biasa. Apa penyebab kasih sayang luar biasa adalah dalam rumah pelayanannya baik. Menghargai orang itu juga pelayanan agar kasih sayang tumbuh. Ini tidak. Setan yang paling berbahaya itu adalah dikala setan pakai dalil
Al-Quran yang ia pakai, hadis dia pakai, terus sunnah, alasan sunnah dia pakai agar kita congkak, agar harga diri menjadi besar. Kalau harga diri jadi besar, jadi tinggi, hilang pelayanan. Tidak ada lagi pelayanan. Yang bisa melayani itu orang yang merendahkan dirinya. Makanya coba kita lihat Rasulullah, bagaimana hebatnya Rasulullah. Lewat dia satu tempat, mau ke masjid, diludahi. Setelah itu lewat lagi, besoknya diludahi lagi. Kalau kita, kalau pertama mungkin menyasar, kata kita. Hari kedua diludahi lagi, mulai mata melotot tajam. Mau siapa yang meludah? Lotot matanya. Hari ketiga, ini bukan apa lagi, dicarinya orangnya. Kenapa kita cari? Karena harga diri. Rasul tidak. Rasulullah apa? Suatu hari tidak ada lagi, dia lewat tak ada lagi yang meludah di situ. Lantas Rasul bertanya, kemana yang biasa meludah itu? Sakit wahai Rasulullah. Kalau dia sakit, ayo kita kunjungi. Didatangi dengan Rasulullah. Luar biasa. Kalau kita pantang terpancing sedikit, tak tahu kau siapa aku. Itu Yahya selalu kayak gitu tuh. Iya kan? Jadi berarti setan itu hanya cara dia menyesatkan kita, hanya satu saja caranya. Apa? Dibuatnya harga diri kita naik. Sudah naik, ini sudah jadi setan sendiri nih. Itu dia. Tidak perlu diurus-urus lagi. Itu udah naik tuh harga dirinya udah tinggi tuh. Dah dia jadi setan sendiri itu. Kata dia. Seperti itu dia. Makanya sahabat, kalau kita lihat sahabat Umar bin Khattab, dia tidur di bawah pokok kurma. Kalau dia tidur di bawah batang sawit. Tuan Guru Zulfikar tidur di bawah batang sawit, anggota DPRD Provinsi Riau. Kan hebat tuh. Ikut tidur di hotel bintang 5 kata dia. Tidur Umar di bawah batang kurma, pokok kurma untuk apa? Di Umar itu kepala negara, Amirul Mukminin. Terus apa lagi? Kepala negara masa itu. Mereka ia melakukan hal yang menghinakan dirinya. Mereka melakukan hal yang membuat mereka hina, bukan sebaliknya. Bukan melakukan hal yang membuat mereka harga diri naik, membuat mereka dipuja, bukan seperti itu dia. Ini kalau di sini ini nggak payahnya itu dia. Pertama tak ada jam mau ditengok, keliling tak ada jam. Bahaya dia kalau tak ada jam ini. Kalau di dalam ruangan kan ada, ntar tengok jam kan, udah sampai belum. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turunkanlah yang membuat harga diri naik itu apa saja. Pertama, bisa hartamu, bisa kekuasaan, bisa bapakmu, bisa anak, bisa istri, bisa ilmu. Gitu dia. Kalau ada hari ini saudara kita yang di luar dia punya harga diri, masuk dia ke Al-Hidayah, berarti Allah pilih nih orang nih. Allah pilih nih. Kenapa? Mau dia duduk bersama orang yang harga dirinya rendah. Suatu hari bertanya seorang kepada saya. Yang bertanya itu tuh Guru Soleh masa itu. Kiai katanya, kenapa kok yang masuk ke Al-Hidayah itu yang kiri aja semuanya? Katanya. Ditanya itu kepada saya. Iya, memang harus itu, memang harus yang seperti itu agar lurus. Kalau orang yang harga dirinya tinggi,
dia tidak akan mau masuk, tidak mau dia. Maka kebanyakan jamaah itu udah sakit dia, tak baik jalannya, lagi milih jalannya, baru dia masuk. Kok tidak sakit kantongnya, utangnya di mana-mana dikejar orang, bagus dia ke surau. Kok bisa begitu? Memang itu seperti itu rumusnya. Tanda lurus yang bawah itu banyak di dalam. Sekarang kan ada satu-satu, tapi yang satu-satu ini, 1-2 orang ini berarti Allah pilih itu. Allah pilih dia. Dia punya harga diri, dia di luar sana dia mau duduk dengan kita. Kenapa kok orang yang seperti itu yang tandanya lurus? Rasulullah bersabda, aku besok dengan orang miskin itu begini di surga, di renggangnya jarinya lantas dirapatkan. Apa? Pengisi surga banyak orang susah. Kenapa orang susah banyak isi surga? Orang susah harga diri tidak ada. Kalau udah ada jelas dia susah, sok pelentong pula dia. Itu keterlaluan namanya itu. Dia sadar dengan dirinya. Terus apa lagi? Pelacur masuk surga ngasih anjing minum. Seorang pelacur masuk surga hanya ngasih anjing minum. Bayangkan, apa penyebab dia masuk surga? Pelacur tak punya harga diri, ya kan? Minta ampun dia kepada Allah, langsung dia. Berarti tidak masuk surga orang yang sibuk menaikkan harga diri. Iblis saja dalam surga dikeluarkan. Iblis dalam surga dia Allah usir keluar gara-gara harga diri. Bagaimana yang belum masuk surga sibuk menaikkan harga diri, yang dalam surga jadi usir? Nggak mungkin masuk surga, betul tidak? Jadi akhir zaman sedikit masuk surga, wa qalilun minal akhirin, kata Allah. Kenapa wa qalilun? Sedikit umat akhir zaman itu akan masuk surga. Kenapa? Umat akhir zaman terlalu banyak hal yang membuat harga diri jadi naik. Kalau dulu orang punya kuda, kalau kuda ya seperti kuda lah. Apalah bedanya? Kalau sekarang sebentar muncul Pajero Sport. Ya kan, sudah tuh ganti All New Pajero. Naik harga diri, keluar mobil jalannya lain. Ya kan? Bahaya loh, kekuasaan bahaya loh. Kekuasaan malah makin bahaya. Untuk mengangkat harga diri luar biasa. Setan bisik, kamu kan anggota DPR, kata dia. Ngapain kau ngumpul dengan itu? Pasti orang itu nanti minta duit padamu, katanya. Jangan diikuti langkah setan. Terus apa lagi? Ini kan persoalan dunia. Persoalan orang beramal saja setan masuk. Kalau dia sudah beriman, setan pakai dalil lagi. Dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis, agar si fulan ini naik harga diri. Kalau naik harga diri, hilang kasih sayang, hilang rahmat. Apa contohnya? Ada orang pulang haji, gelang hajinya itu dipakainya terus. Sudah setahun, sudah 2 tahun, pindah tangan kiri, pindah ke kanan. Ngapain itu dipakai? Iya kan? Biar tahu orang. Makanya ria itu apa? Kalau ria itu apa? Harga diri yang sedang kita pertahankan. Agar orang tahu kau pulang haji, kau pakai gelangnya terus. Sudah. Apa tak kalung hajinya pakainya? Iya kan? Ria, ujub, bohong kenapa? Orang bohong apa yang dipertahankannya? Harga dirinya yang dipertahankan, maka dia bohong.
Jadi bisa orang yang menaikkan harga diri anak, bisa. Bisa. Ada orang di mana kedai anak dia saja diceritakannya, ada. Ya, ada seperti itu. Kalau anak aku, kata dia, itu ibu-ibu yang biasanya sering kayak gitu tuh. Ya enggak, Bu? Alah. Banggakan anak. Untuk apa lah dia menceritakan anaknya sama orang? Kan persoalan harga diri. Tidak tahu dia itu perangkap setan agar dia jatuh ke dalam jurang neraka. Ada juga orang menceritakan bapak dia. Aku kalau bapak aku, di mana tempat bapak dia aja ceritanya. Emangnya lu saja yang punya bapak, kita kan punya bapak juga. Tapi kalau bapak kita diceritakan, tak laku, tak naik harga diri. Betul tidak? Kayak Rosak diceritanya bapaknya, tak kenal kita pun, tak naik harga diri. Bapak Rosak ini siapa ya? Itu dah. Bapak. Oh, kalau perangkap setan itu satu itu cuma. Kalau yang satu ini selesai, insya Allah selesai semua. Tapi yang satu ini orang yang tak pernah menyelesaikannya, malah diikuti, dituruti. Semakin hari langkah setan, semakin ia ikuti. Gibah, harga diri tidak dipertahankan. Harga diri, apa hebatnya sepulang? Kata si yang tukang gibah nih, kan dia sedang mempertahankan harga dirinya kan? Betul tidak? Maka gibah perangkap setan juga. Berarti sombong, gibah, angkuh, tamak, semuanya batangnya cuma satu. Dikala harga diri kita naik, maka semua sifat yang buruk mesti akan lahir. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau udah pegal tangan satu itu hampir 1 jam. Tuh tandanya tuh. Hampir 1 jam deh. Jadi makanya kita belajar di surau. Kenapa kita harus ngumpul begini? Agar harga diri turun. Agar harga diri kita semakin hari semakin turun. Rasulullah itulah tauladan tentang harga diri ini. Suatu hari Rasul masuk ke iblis nak masuk ke suatu masjid. Dia tak jadi masuk. Rasul bertanya, "Kenapa engkau tak jadi masuk, iblis? Apakah engkau takut dengan orang di dalam sana?" "Tidak," kata iblis, "itu kawan saya," kata dia. Katanya di dalam itu kawan dia. Tidak takut saya. Kalau tidak takut berarti kan kawan. Kan sama artinya, kalau tak takut berarti kan bro dia tuh. Itu kan mereka berjubah itu iblis. Tidak takut, itu kawan saya. Bro, kalau orang sekarang bro. Jadi apa yang kau takutkan, iblis? Nih katanya, di kepala pintu masjid ada seorang yang berpakaian compang-camping, tak punya harga diri. Itu yang ditakutkan iblis. Yang jubah di dalam, serbannya tinggi, tak takut iblis. Kenapa tak takut? Kawan soalnya. Mana takut bro dia, mana pula takut. Tapi yang compang-camping di pinggir pintu takut iblis. Ini yang kutakutkan Rasul. Kenapa? Kalau persoalan harga diri ini tidak peduli sampean sopo. Sampean siapa maksudnya? Tidak peduli antum tamat apa. Kalau ilmu kita lebih dari ilmu, iblis masuk. Ngapain kau ngumpul dengan Yahya itu? Sekolahnya tak jelas. Tak jelas sekolahnya tuh. Itu pula mau diikuti orang majelis zikir Hidayah, sekolahnya tak jelas katanya. Kau kan tamat Mesir katanya.
Mesir. Oh, jalannya pun ganti cara jalan sambil jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iblis ketawa, tidak takut iblis. Mampus kau katanya. Jebakannya luar biasa. Berarti harga diri ini bukan untuk Syanu yang kaya, bukan. Yang taat, mengaku taat, merasa lebih baik, merasa lebih alim, sudah masuk tuh, sudah jadi burunya iblis tuh, rasa lebih baik. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasul lewat di neraka yang banyak melihat perempuan isi neraka. Kau tadi senang pula ibu ini, sekarang mati pula. Perempuan isi neraka, kenapa? Perempuan harga diri itu lebih tinggi ketimbang laki-laki. Bisa suaminya kelahi loh gara-gara dia. Masa kita digitukan, bang? Tidak ada harga diri kita, bang, sama dicorengnya muka kita, bang, katanya. Abang diam saja, katanya. Jadi setan dia di belakang, ya kan? Perempuan harga diri tinggi daripada laki-laki. Kalau ada laki-laki tinggi seperti harga perempuan harga dirinya, berarti kirimi dia daster, kasih daster. Itu sama perempuan. Makanya perempuan ada bab khusus namanya, bab khusus fikih wanita namanya, bab khusus jalan ke surganya. Bab khusus ini tidak kita kaji malam hari ini. Ya, kalau kaji nanti marah ibu-ibu sama saya. Fikih wanita namanya. Jadi saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dari uraian rahmat Allah, di bawahnya ada kasih sayang, di bawahnya ada pelayanan. Yang merusak pelayanan adalah besarnya harga diri, naiknya harga diri, gitu. Terus apa hubungannya dengan selawat? Kalau dia nyuruh kita selawat, apa hubungannya? Hubungannya, seorang pelayan itu Abdillah, Rasulullah itu penghulu dari semua Abdillah. Rasulullah itu penghulu para nabi, penghulu para orang-orang saleh, penghulu dari pelayan. Rasul pemimpin dari pelayan. Yang melayani Allah, Rasulullah pemimpinnya. Di situ hubungannya. Jadi kalau Rasul pemimpin para pelayan, pelayan kerjanya menurunkan harga diri. Kalau orang menaikkan harga diri, pemimpinnya adalah iblis. Dua cuma pemimpin. Dunia akhirat sama-sama tuh. Iblis tuh jago juga dia. Dia bisa mimpin dunia akhirat. Tapi bagian kiri, bagian kanan Muhammad Rasulullah fid dunya wal akhirah. Rasulullah itu pemimpin para pelayan, pemimpin para abdi. Sekarang saya tanya, hubungan kita dengan Rasul itu apa? Kita nih pelayan, pemimpin kita adalah Muhammad Rasulullah. Kalau dulu tak ada hubungan. Siapa Muhammad? Utusan Allah. Siapa dia? Nabi. Hubungan antum? Tidak ada. Tidak ada hubungan sama dia. Dia Nabi, saya umatnya. Hubungannya tipis sekali antara Nabi dan umat. Jauh hubungannya. Ada hubungan yang lebih dekat. Apa hubungannya? Kita pelayan, Rasul juga pelayan. Dia pemimpin, kita anggotanya. Ketua kita dia. Berarti ada hubungan. Kenapa kok harus terhubung dengan Rasul? Antum sholat kan? Tuh
kenapa baca itu? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam kepada para nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Mengucapkan salam kepada orang soleh. Ditinggal nih bacaan, batal tak sholat? Batal sholatnya. Mau pulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelah kanan kita sholat kan gitu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi katanya. Assalamualaikum itu untuk orang atau untuk Tuhan? Untuk orang atau untuk Tuhan? Kan banyak yang dia. Ada yang Assalamualaikum untuk Tuhan dia tuh. Dia Assalamualaikum untuk Tuhan. Masa Tuhan yang mau didoakannya? Akan. Masa Tuhan mau didoakannya? Assalamualaikum, keselamatan atas kamu, kamu mereka tuh. Berarti kita selama ini doakan Tuhan. Nah, kan jadi bingung. Nanti sessionnya duduk di sini, nggak saya bahas lagi. Kan jadi tanda tanya saja. Jadi selama ini banyak orang Assalamualaikum untuk Tuhan. Tak tahu dia Assalamualaikum itu doa. Kalau doa untuk orang, bukan untuk Tuhan. Lantas kenapa dalam sholat Assalamualaikumnya untuk orang, tak untuk Tuhan? Oh, saya Assalamualaikumnya untuk Tuhan. Sakit apa? Ada Tungguru Ali Akbar katanya. Jadi selama ini saya Assalamualaikum itu saya sangka untuk Tuhan. Ngapain Tuhan kamu doakan? Iya kan? Betul tidak? Betul. Bingung kan? Berarti sholat selama ini ngapain? Berarti tak kilit. Pokoknya sholat, sudah sholat saja. Nah, jadilah. Nah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok hari ini kita perbaiki itu hubungan dengan Rasulullah? Karena hubungan yang bisa membawa, yang bisa menolong. Kalau tak ada hubungan itu untung-untungan. Yang terhubung, yang ada hubungan, yang pasti menolong. Betul tidak? Sekarang tanya, hubunganmu dengan Rasul apa? Nggak ada kan? Apa butuhnya hubungan? Di dunia perintah innamal mu'minina ikhwah. Oh, mukmin bersaudara. Untuk apa hubungan dibuat? Agar tolong menolong. Syafaat itu pertolongan, bos. Yang tak ada hubungan tentu untungan. Sekarang yang ada hubungan loh yang kita tolong. Yang tak ada hubungan, mikir tuh. Jangan-jangan akhir zaman ini jebakan nih. Betul tidak? Siapa nih jebakan? Tapi yang jelas terhubung itu yang ditolong. Syafaat itu di dunia kita butuh loh. Syafaat itu pertolongan. Di dunia kita butuh pertolongan tidak? Butuh. Siapa yang nolong kita? Yang ada hubungan dengan kita. Kalau tak ada hubungan, lewati saja. Siapa ditabrak Honda? Nggak tahu, lewat aja lah. Lewat. Betul tidak? Maka hubungan inilah yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Maka hari ini sadari, akui Rasulullah itu adalah pemimpin kita. Yang mimpin orang jadi pelayan. Yang tak jadi pelayan, apa Rasul terima? Diterima tidak tuh? Tidaklah, pemimpin pelayan tentu pelayan semuanya. Kalau ikatan toke sawit, yang jadi toke sawit lah. Yang toke karet mana masuk? Ikatan toke karet rokan hulu. Kamu toke apa? Toke sawit, Pak. Tidak bisa nih. Tidak bisa keluar. Sama. Yang dipimpin Rasul itu para pelayan, para abdillah. Yang abdillah yang diterima, yang tidak diterima. Syarat jadi abdillah apa? Turunkan harga diri.
Firaun masuk neraka kenapa? Harga diri. Namrud kenapa? Korun buat tulisan di kunci-kuncinya nama dia apa tuh? Kalau ada yang buat seperti itu berarti itu juga dong. Pemimpin para yang membesarkan harga diri siapa? Kalau yang ikut iblis, pemimpinnya diikuti. Maka salafus saleh itu kalau bisa dia sembunyi, dia sembunyi. Bukan bersembunyi sebenarnya. Bagaimana dia menahan, menurunkan, menekan harga dirinya agar tak muncul. Ini kalau udah pegal kali sebelah sini berarti 1 jam ya sini. 1 jam nih seperti ini. Boleh tengok kalau enggak 1 jam. Ya kan? Tapi bahasnya belum selesai. Ini pula persoalannya. Jadi hari ini jangan anggap Rasul itu adalah orang lain. Kita pemimpin kita dia. Aku ni Abdillah. Saya Abdillah. Pelayan. Kalau pelayan jangan sampai masuk jebakan syaitan. Jebakan syaitan hanya satu saja, dinaikkannya harga diri kita. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hubunganlah yang melahirkan pertolongan. Maka perbaikilah hubungan. Untuk memperbaiki hubungan, maka perbaiki pelayan. Perbaiki pelayan. Sekarang saya tanya, hubungan secara kepemimpinan sudah kita yakinkan hati kita tanamkan dalam hati, aku Abdillah, engkau pemimpinku. Rasul, para syuhada, para salafus saleh juga bagian dari kepemimpinan Rasul. Maka dibaca dalam solat. Itu. Selanjutnya ada enggak hubungan spesialnya dibuat? Mukmini naihwah itu spesial, gitu. Spesial kalau bahasa Inggris lah spesial. Kalau mau Jawa nih khusus, ya kan? Hubungan khususnya ada tidak? Kalau ada, tak kirim salam dia sama kakaknya. Kirim salam aku sama kiai, berarti orang lain. Orang lain pakai kirim salam. Masa kita sama bapak kita kirim salam? Coba nanti ada ibu kita, ada orang kampung kita datang sampai aku kirim salam ke ibu aku ya kata. Pulang ditamparnya muka kita. Tahan katanya. Betul tidak tuh? Ini kena juga lagi. Sama saya pokoknya datang orang tuan guru Sopyan ke tempat saya atau Soleh, lantas saya bilang kirim salam sama tuan guru Sabilillah. Tuan guru Sabilillah itu kan adik saya. Apa kata dia sama saya? Atau datang jumpa Soleh, jumpa Sabil bilang aku kirim salam sama kiai katanya. Itu kalau jumpa ku pegangnya suatu, baru ku tampar. Betul tidak? Kirim salam tuh orang lain, bos. Betul tidak? Betul tidak? Masa kirim salam? Kirim duit lah. Jadi ternyata Allah dan Rasulnya meminta yang spesial. Kenapa? Kalau spesial dia prioritas. Kalau tak spesial tak prioritas. Betul tidak? Sekarang coba rasakan. Kasih contoh. Saya kasih contoh nih. Mana yang mau kasih contoh nih? Tuan Guru Zulfikar nih, dia Tuan Guru kualian, ya kan? Tuan Guru Zulfikar nih nganggap Tuan Guru Soleh nih sebatas hubungan majelis. Boleh ngaku dia nih.
Dia tidak boleh marah, dia kan contoh soalnya. Kenapa? Tuan guru kalian harus bisa jadi contoh. Sebatas dianggapnya hubungan majelis, satu pengajian. Apa bedanya ibu-ibu sosialita? Tahu ibu sosialita? Ujung Batu ada tuh. Tapi kalau Moradilam tak ada. Karena kampung. Mana ada sosialita di Moradilam atau di Bonai. Sosialita itu Ujung Batu ada tuh, Pasir ada. Ya kan? Pekanbaru oh banyak sosialita namanya, pengajian sosialita. Hubungannya apa? Tidak ada hubungan pengajian. Kita minda. Sudahkah kita anggap yang duduk di samping kita saudara betulan? Yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya ikhwah itu apa? Coba. Saudara. Saudara itu seperti apa? Kalau kau punya abang, seperti abangmu sendiri. Kalau kau punya adik, seperti adikmu sendiri. Betul tidak? Itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan hubungan pengajian. Yang ditolong tuh itu. Kalau tidak spesial, mana ditolong? Untung-untungan juga dia. Jadi apa gunanya lantas kita mengakui Rasulullah itu adalah sebagai pemimpin agar kita dekat, agar kita satu barisan. Lantas kalau sudah satu barisan, lahir hubungan yang spesial. Preman loket bisa dianggapnya dia abang dia. Itu aku abang gimana? Sudah aku anggap seperti agak abang kontan gitu. Preman loket bisa kan? Bisa dianggapnya seperti itu. Masa saudara yang seiman, yang lurus satu barisan, dianggapnya orang lain? Itu mau masuk surga ente? Masuk surga dari mana? Surga itu milik yang terhubung. Dah belum? Makin lama makin banyak kenanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini sudah selesai. Hubungan sudah dibentuk, yang spesial sudah dibentuk. Kan gitu. Besok kirim salam ke bapak. Kalau ada yang punya bapak, ada orang datang kirim salam ke ayahku gitu. Nak dilompang ke Palu gilen. Anu kau juga orang tuh do. Les anak wak mau untuk kirim salam akhirnya. Nak dilompang awak sudah itu. Jadi itulah rusaknya umat Islam hari ini. Kenapa umat Islam itu ramai tapi buih di tengah lautan? Tidak ada hubungan. Maka tak ada hubungan, bagaimana nak menyatu? Hubungan itu tak ada. Umum tak masuk dalam hati. Ini kerja kita nih. Rasul itu kerjanya apa? Dibuatnya umat itu tak orang lain dari dia, setelahnya dari dia. Dia mengatur hatinya, dilatih hatinya terus. Si preman tadi, kenapa kita bisa terima dia sebagai abang kita orang jauh, tapi seperti abang kontan kita latih hati kita kan? Betul tidak? Betul tidak? Tuhan tuh mau masuk surga, yang menyelamatkan siapa? Amalmu hitung kalau besok. Kalau amal dihitung. Hitung apa yang kau kerjakan, kata Allah. Apa yang kuberi. Hitung dulu dari sebelah telinganya. Tekor sudah. Telinga satu saja. Tekor sudah. Makanya surga rahman Allah. Kalau surga rahman Allah, rahmat dalamnya kasih sayang. Kalau kasih sayang, di bawahnya hati pelayanan. Berarti surga milik pelayan. Surga itu rahmatku, kata Allah. Kalau surga rahmat, yang masuk ke dalam siapa? Pelayan. Kan kita bahas tadi. Rahmat, di bawahnya kasih
sayang. Di bawahnya jadi pelayan. Kalau neraka milik siapa? Kan turunan yang satunya, lawannya dia. Milik iblis dan anggota dia. Bro-bro dia itu situ arah semua itu. Nah, siapa orangnya? Yang bertolak belakang, yang sibuk membesarkan harga diri, itulah pemiliknya. Yang sibuk menurunkan harga diri, ini jalur surga. Yang sibuk membesarkan harga diri, ini jalur neraka. Kan jelas dia. Makanya untuk bisa satu jalur perlu hubungan. Hubungannya hubungan apa? Ada orang rindu dengan Rasul tanpa hubungan. Ada teman saya juga dulu, dia rindu sama Niki Ardila. Meninggal Niki Ardila, nangis dia. Nangis, tahu Niki Ardila? Nangis dia. Kenapa engkau menangis? Saya bilang, apa hubungan? Tak ada. Sakit namanya itu, kalau gitu kan sakit. Mesti ada hubungan dong. Baru betul jalannya. Saudara-saudara, kalau lalamu tuh lah minta jus sebagai kadang-kadang. Jus, kopi gitu. Berarti hubungan sudah nih. Buat jangan kau buat yang kita ini, jangan dibuat orang lain. Coba baiki hati kita, jadikan dia keluarga betulan. Adik kah namanya, abang kah namanya, orang tua kah namanya, bapak atau anak kah namanya. Kan bisa kita setting hati kita. Betul tidak? Kenapa tak pernah dilakukan? Karena kita sibuk tahu ilmunya Kiai, memperbesar harga diri. Mana ada hubungan? Hubungan sesama itulah tuh. Nah, kalau ini udah selesai, ada satu terakhir pokok perkara lagi. Mesti syarat pertamanya dia mesti Islam. Islam tuh 5 pokok dasarnya. Syahadat, salawat, sholat, puasa, zakat, haji. Ada orang rukun Islamnya 3 aja, Mas. Syahadat, sholat, puasa. Zakat tak dia. Haji tidak. Kenapa? Dia bilang gini, saya kan tak mampu, katanya. Tak mampu. Jadi saya tak wajib tentang itu. Kalau tak wajib tentang itu, tentu rukun Islamnya 3 tidak tuh? 3 tidak? Rukun yang 5 ini wajib tak semua? Wajib kan? Kalau kurang 2, Islam tidak? Tidak kan? sialap. Jadi kalau yang 5 ini wajib, berarti tidak boleh tinggal artinya. Kalau kita katakan ini tidak wajib untuk saya, berarti rukun Islamnya 3. Kalau 3, Islam tidak tuh? Islam tidak? Ya. Tidak. Banyak tuh, ada yang rukun Islamnya 3, ada yang 4. Sangat sedikit yang cukup 5. Kenapa? Dia dengarkan setan. Setan didengar. Setan itu kalau perlu satu Al-Quran itu dikasihnya kita, agar kita sesat, dikasihnya kita. Setan itu tidak peduli dia. Kalau si anu disesatkan pakai Al-Quran, Al-Quran diketengahkannya itu. Lantas bagaimana menyikapi yang 2 ini? Engkau harus mewajibkan secara batin. Secara batin itu wajib hukumnya. Betul tidak? Wajibkan dia secara batin. Pasang niat. Jadi itu nanti ada orang miskin pasang niat berangkat haji banyak, jadi ujungnya dia berangkat juga kan? Betul tidak? Sekarang tanya diri, niatmu sudah ada tidak? Insyaallah. Pasang niat, aku nih jadi pemberi zakat. Walaupun hari ini belum mampu, tapi secara batin Islamnya cukup 5 dia. Betul tidak?
Pasang. Masa bilangnya aku tuh nak mampu, aku kan susah. Apa kata Allah? Kasih dia susah terus. Tak mau dia nyukupkan rukun dia. Makanya rukun itu wajib dia. Wajib. Berarti harus ada yang dikerjakan. Betul tidak? Kalau harus ada yang dikerjakan, paling tidak niatnya dulu. Kalau perkara yang dua ini niatnya dulu. Tapi kalau perkara zakat, tidak mampu dia, niat dulu. Tak nanti tahun besok dia menjadi pemberi zakat. Pasang niat ansur. Berhaji gitu ya, pasang niat berhaji, buka tabungan Bang Rio Kepri modal 50.000 juga. Berarti rukun kita sudah cukup. Jadi tidak jadi Allah yang memberi kita kemampuan. Sama dengan zakat itu. Pasang niat saya menjadi pemberi dulu. Kan gitu. Lantas bagaimana selanjutnya? 50.000 juga modalnya itu. Bagaimana? Oke, nisabnya belum sampai. Saya kan tak menanya nisab, menanya rukunmu biar cukup. Betul tidak? Cukupkan dulu rukunmu tuh. Kasih 50.000. Ini tuan dari saya. Allah Maha tahu tuh. Nisab sibuk kita berhitung. Pelayan tuh tidak sibuk dia berhitung dengan majikannya. Ini tak tepat nih bos. Gini nih bos. Tak lama tuh dipecat tuh. Tak sibuk dia. Apa tandanya sahabat tuh tak sibuk dia dengan seperti itu? Ambillah ini Rasul. Dikasihnya. Apa yang kau kasih Umar? 1.000 ekor onta. Kasihnya. Itu pelayan. Kalau sibuk dia berdebat dengan majikannya, itu dia kali bagaimana membuang tuh anak tuh. Tuh. Masa itu mau diperdebat? Tapi Abdillah, nisab itu orang tak jadi pelayan. Orang awam ya nisab betul. Tapi kalau udah jadi pelayan, jangan kau hitung, jangan kau coba kau bantah aku, kata Allah. Kau sapu, kau sikat kau. Nah tepat tuh bos, itu tidak lama. Memang iyalah kalau gitu. Tapi dia kali si majikan si bos ini anak mau dibuang nih, kemana saya buang nih? Dicarinya jalan bagaimana anak ini terusir. Betul tidak? Sekarang cukupkan dulu, cukupkan dulu. Niat dah pasang, ya Rabbi, hari ini aku susah, sebut di hadapan Allah. Tapi aku mesti berniat untuk menjadi seorang pembayar zakat, karena itu perintahmu. Walaupun hari ini aku tak mampu, beri aku kemampuan. Itu baru top markotop namanya. Iku inu. Awak nilai idul tigu itulah. Orang tidak yang cukup tidak rukun Islamnya 5 masuk surga tidak? Mana pula masuk surga rukun Islamnya 3? Namanya kalau di Mataram sana namanya Islam itu telu namanya. 3 rakaat dia sholat juga. Sudah itu selesai semuanya. Suka hatinya aja. Saudara-saudara, jadi Islam dulu. Penuhi itu Islam. Sholat perlu niat. Syahadat sudah, sholat sudah. Zakat pasang niat. Kalau tak mampu, sebut di hadapan Allah, engkau mewajibkan zakat atas aku ya Rasul, ya Allah. Tapi aku tidak punya kemampuan. Aku hanya bisa berniat. Beri aku jalan agar aku bisa jadi pemberi. Betul tidak? Betul. Makanya orang Islam itu hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada bawa apa-apa. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, kaya raya lagi. Kenapa? Obat anti miskin itu zakat. Kalau itu tak engkau bayar, sebaliknya itu sama artinya meminta susah dengan Allah. Makanya pasangnya tuh. Kalau ada bayar sekarang. Kita sudah ada ketetapan. Zakat mesti dibayar di mal. Tak boleh ngasih sendiri. Untuk apa guna amil? Amil itu bagian asnaf loh. Boleh dibayar di luar amil kalau amil tidak ada. Tapi kalau amil sudah ditetapkan setahun dia bekerja, bayarnya mesti ke amil.
Nggak boleh bayar sendiri. Kalau antum bayar sendiri apa? Jadi sedekah, bos. Itu makanya amil itu masuk asnaf ya. 8 asnaf termasuk amil itu 1. Al-Hidayah sudah ada keputusan amil tetap setahun dia bekerja. Anda boleh cicil, tiap hari boleh bayar. Anzur. Kalau temannya ame gini, anzur nih kan. Kalau tentang zakat tuh orang Islam ini kan ngelak semua nih kan. Alasannya banyak, alasannya begini. Bilang saja lah tak mau bayar, kan jelas pula kita. Jatuh harga diri, bukan jelas pula. Ikut Tuhan kan peloloknya. Sudah tuh akhirnya oke lah, kau polok-olok aku, kurubah jalanmu katanya. Kurubah jalan nih, kan? Agak ku biarlah bayar pada jalan berubah. Sedang ke Palu betu payahnya gue ini. Cobalah ke Palu betu, nggak bisa diluruskan betu kan maksudnya. Ya kan? Jadi sudah nih, Islam sudah turunkan harga diri, sudah pemimpin kita adalah Rasulullah, perbaiki hubungan, jadikan saudaramu yang mukmin, makanya mukmin adalah saudaramu. Seperti apa? Seperti saudara kandungmu. Latih hati. Untuk apa engkau sholat kalau untuk tak melatih hatimu? Bagaimana engkau akan membangun saudara dengan mereka? Ayuhan Nabi, dengan wa'ala ibadillah salihin yang tampak saja tak bisa engkau. Betul tidak? Nampak lo bisa, bagaimana yang tak tampak? Makanya itu dia. Kenapa saya lengkapkan malam hari ini? Karena ini terakhir yang besar safari. Setelah itu kita istirahat. Mudah-mudahan kita diterima Allah, diterima oleh Rasulnya, menjadi adalah bagian dari dirinya pada Ramadan yang malam ini, pada malam Ramadan tahun ini. Dan orang hidayah hendaknya banyak yang menjadi bagian dari kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ya ghafurur rahim. Allahumma ya maha pengampun. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah ya Allah dari ketidaktahuan kami ya Allah. Ampunilah kebodohan kami ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari perangkap syaitan ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.